di mana untuk aktor pendukung ini sebagai bahan refleksi. Nah, di grup penggerak sendiri adalah poin penting, poin utama adalah refleksi, di mana proses perbaikan adalah melalui proses refleksi ini. Dan tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi para aktor pendukung yang bertugas, seperti apa kinerja yang mereka sudah jalankan. Mungkin kalau selama ini mengikuti atau mengikuti pembelajaran, sepertinya saya sudah bagus, sepertinya saya sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana CGP ini memberikan pendapat atau penilaian kepada ibu dan bapak yang mengiringi proses pembelajaran. Apakah substansi materi sudah bisa dipahami? Apakah penyampaiannya pun juga sudah pas? Apakah komunikasinya sudah berjalan dengan baik? Hal-hal itulah yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi. Kemudian untuk balai sendiri sebagai penyelenggara pendidikan ini tentunya sangat bermanfaat. Sebagai apa? Sebagai bahan pertimbangan untuk menugaskan bapak dan ibu dari aktor pendukung. Nah, kalau selama ini mungkin cuma mendengarkan, oh Pak ini bagus loh, oh Ibu ini bagus mendampinginya, Bapak ini bagus melakukan fasilitasinya. Buktinya apa? Nah, dengan adanya penilaian kinerja dengan scoring ini, maka kita bisa melihat sejauh mana penilaian kinerja dilakukan terhadap Bapak Ibu dari aktor pendukung yang sudah dilakukan oleh para guru penggerak. Kemudian yang ketiga yaitu secara PGP keseluruhan. Nah, ini tentunya menjadi bahan evaluasi kami yang merupakan bagian dari penjaminan mutu dari program itu sendiri. Dan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya untuk kedepannya. Inilah manfaat yang kami harapkan dari penilaian kinerja aktor pendukung. Kemudian aspek-aspek apa yang akan dilakukan penilaiannya? Nah, ini Ibu dan Bapak di sini ada 4 aspek Ibu Bapak. Nanti mungkin detailnya Ibu dan Bapak bisa melihat karena nanti ini ada di dalam platform atau di dashboardnya SIM PKB pada saat Ibu dan Bapak menyelesaikan tugas. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu komunikasi yang memberdayakan. Indikatornya apa? Nah, di sini sudah dicantumkan yaitu bagaimana kemudian membangun suasana belajar yang nyaman. Nah, ini poin dari pembelajaran KHD. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Bagaimana kemampuan mendengarkan dengan empati. Nah, ini pembelajaran dari coaching, mungkin Ibu dan Bapak juga sudah mengikuti. Kemudian bagaimana Ibu dan Bapak dapat memberikan motivasi dan melibatkan secara aktif dari Ibu dan Bapak calon guru penggerak. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan memandu dan memastikan ketercapaian dari hasil belajar. Ini adalah aspeknya yang dinilai. Kemudian indikator utamanya yaitu kemampuan untuk menyajikan atau mendampingi materi dengan lutut. Nah, jadi sudah clear sekali indikatornya apa sehingga nanti Ibu penggerak pun di kamarnya kan dengan indikator yang sudah cukup clear. Kemudian kemampuan menggunakan berbagai pendekatan, metode, media, dan membuat peserta terlihat aktif dan pencapaian hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Kemudian kemampuan mengelola sesi belajar secara keseluruhan, termasuk di dalamnya beradaptasi pada kebutuhan belajar peserta. Ini tentunya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik penilaian. Di sini kemampuan memandu refleksi, kemampuan memberikan umpan balik, kemampuan memastikan pengumpulan tugas CGP sesuai jadwal, dan kemampuan menilai secara objektif. Nah, ini juga masuk dalam indikator utama karena kemarin pun kami juga mendapatkan aduan di mana ada salah seorang calon guru penggerak yang diberikan nilai sempurna di semua aspek penilaian dan ternyata memang CGP tersebut istri dari pengajar praktik yang memberikan penilaian. Nah, ini bisa menjadi BB-nya. Nah, ini bisa menjadi faktor yang kita kontrol juga Ibu Bapak karena objektivitas dalam penilaian masuk dalam indikator yang kita lihat dalam penilaian. Kemudian yang keempat yaitu sikap kerja dan kedisiplinan. Nah, ini di sini termasuk ketepatan waktu Ibu dan Bapak.
ada fasilitator yang hanya mengampu beberapa jam saja, tidak sesuai dengan time span. Bahkan kan mungkin ada trik-trik time span sehingga bisa terpenuhi secara sistem si fasilitator mengampu sesuai jam pembelajaran. Akan tetapi CGP-nya ini yang dapat memberikan penilaian kinerja karena memang tidak sesuai dengan time span tersebut. Kemudian bagaimana menampilkan perilaku dan sikap yang bertanggung jawab saat bertugas. Nah, ini pun juga menjadi indikator dalam penilaian sikap kerja dan kedisiplinan. Baik, silakan Mas. Oke, nah selanjutnya penilaian kinerja ini kami susun melalui proses yang cukup panjang, Ibu dan Bapak. Adapun aspek-aspek tadi indikator yang kami susun kemudian diturunkan dalam butir-butir pertanyaan, dan ini jangan khawatir pertanyaannya cukup jelas. Jadi nanti mungkin Ibu dan Bapak juga akan melakukan penilaian kepada siapa? Kepada Ibu Bapak fasilitator menilai kepada instruktur, Ibu Bapak pengajar praktik pun dapat melakukan penilaian terhadap fasilitator. Jadi memang penilaian ini bersifat 360 derajat, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Semua akan berperan untuk melakukan penilaian. Dan selanjutnya total keseluruhan item ada 5 sampai 25 butir item. Ini tergantung dari aktor yang melakukan penilaian. Kemudian butir pertanyaan kinerja ini bagian dari tugas dan tanggung jawab dari aktor pendukung. Nah, ini kami mohon sekali Ibu dan Bapak dapat bertanggung jawab atau ikut mengisi penilaian kinerja ini. Karena Bapak lagi akan menjadi berperan sekali menentukan bagaimana mutu atau kualitas dari pelaksanaan program ke depan. Kalau abai, bagaimana nanti seorang fasilitator atau pengajar praktik yang ternyata kinerjanya tidak baik dapat terus bertugas di angkatan selanjutnya. Jadi mohon sekali Ibu Bapak, khususnya Bapak Ibu calon guru penggerak mungkin yang hadir secara virtual, jangan abai mengisi penilaian kinerja karena ini menjamin pelaksanaan pendidikan guru penggerak ke depannya. Kemudian selanjutnya setiap butir pertanyaan akan dinilai dengan skor 1 sampai 4. Skala Likert Ibu Bapak dengan klasifikasi sebagaimana tercantum. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan yang terakhir yang keempat adalah dengan skor yang terbesar adalah sangat setuju. Nah, ini dengan kriteria sebagaimana tercantum. Nah, untuk instrumennya sendiri sebelum kami melakukan launching untuk proses penilaian kinerja ini sudah direview oleh beberapa fasilitator dan perwakilan Widya Suara dan Widya Prada, dan tentunya ini juga sudah dilakukan uji coba ke CGP di angkatan yang ketiga dan keempat, dan mulai di launching atau diterapkan di CGP angkatan yang kelima. Dan selanjutnya tadi sudah kami sampaikan bahwa ini mulai berlaku untuk PDP di angkatan yang kelima reguler ya Ibu Bapak, karena kami ada beberapa seperti PDP daerah khusus dan PDP rekognisi. Baik, ini contohnya Ibu Bapak. Jadi nanti butir pertanyaannya misalnya A, aspeknya komunikasi yang memberdayakan dengan beberapa butir pertanyaan. Nanti silakan tinggal diisi, ada di rubriknya yaitu 1 sampai 4 dengan kriteria sebagaimana tercantum. Baik, silakan Mas, lanjut. Baik, nah ini yang tadi kami sampaikan bahwa penilaian ini dengan metode 360 derajat. Jadi siapapun yang berperan dalam program pendidikan guru penggerak akan melakukan penilaian, di mana penilaian umpan balik kinerja yang dilakukan oleh pengajar praktik, instruktur, dan fasilitator semuanya melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Penilaian melihat merefleksikan sejauh mana saya sudah melakukan penugasan. Di sini nanti ada ininya, ada butir-butir pertanyaan tersendiri untuk 3 aktor ini. Dan selanjutnya selain melakukan penilaian terhadap diri sendiri, pengajar praktik melakukan penilaian, juga dilakukan penilaian yaitu penilaian pertama adalah dari calon guru penggeraknya itu sendiri. Kemudian dilakukan penilaian oleh fasilitator Ibu dan Bapak. Jadi Ibu Bapak fasilitator yang ikut membersamai di kelas Ibu dan Bapak berhak melakukan penilaian terhadap Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga tentunya dari Satker atau UPT pelaksana dari program pendidikan guru penggerak.
Dan kemudian untuk instruktur ini yang paling banyak nih dilakukan penilaian, karena di dalam ruang elaborasi pemahaman sendiri ini semua masuk ke dalam ruang tersebut. Jadi selain calon guru penggerak, pengajar praktik juga melakukan penilaian, dan termasuk juga fasilitator melakukan penilaian, dan tentunya satker atau UPT penyelenggara. Dan yang terakhir adalah fasilitator. Ini yang melakukan penilaian adalah calon guru penggeraknya, kemudian pengajar praktik yang bersamai juga di kelas, dan tentunya dari satker. Demikian. Nah, kapan waktu penilaiannya? Nah, di sini tentunya tidak di sepanjang sesi Bu Bapak ya, nanti Bu Bapak melakukan penilaian saja. Nah, di sini untuk instruktur dilakukan penilaian di setiap selesai mengampu sesi elaborasi pemahaman di semua modul. Karena apa? Karena instruktur ini berbeda-beda melakukan pembelajaran di modul ya. Ada yang cuma bersamai di paket 1 saja, atau mungkin paket 2 saja, atau mungkin paket 3. Nah, ini setiap selesai mengampu materi di modul tertentu maka langsung diberikan penilaian. Kemudian untuk pengajar praktik dilakukan penilaian hanya di setelah lokakarya kedua, lokakarya keempat, dan lokakarya keenam. Jadi totalnya ada 3 kali penilaian kinerja. Kemudian untuk fasilitator ini adanya di modul-modul krusial, di paket 1 di 1.4, di paket 2 di 2.3, dan di paket ketiga adalah di 3.3. Nah, ini juga sebanyak 3 kali, yaitu di setiap akhir paket modul. Demikian. Lanjut. Silakan bisa dilihat. Ini nanti jangan khawatir, nanti di LMS akan ada reminder bila mana mulai masuk waktu untuk penilaian kinerja ini. Silakan Mas. Sebelumnya Ibu dan Bapak penilaian kinerjanya ada di LMS, dan itu direstrik ya. Mungkin Ibu sudah tahu ya Bu ya. Nah, tapi sekarang ini kami sedang membuat sebuah mekanisme yang mungkin nantinya akan memudahkan Ibu dan Bapak. Jadi nanti tidak di LMS, tetapi nanti di LMS akan ada semacam peringatan atau petunjuk. Nanti Ibu dan Bapak akan masuk ke link tertentu, dan disitulah nanti Ibu dan Bapak melakukan penilaian. Jadi langsung terhubung di dashboardnya si PKB. Harapannya apa? Harapannya untuk memudahkan kami nanti menarik data dan selanjutnya mengolah data tersebut. Kemarin di angkatan yang kelima hasil olah datanya agak rumit, sehingga kami butuh waktu cukup panjang untuk mengolah dan melihat data kinerja, sehingga dan akhirnya kami putuskan penangkatan yang ke-7 ini nanti akan dipindahkan ke dashboardnya si PKB. Jadi tidak langsung di LMS, tapi Bapak dan Ibu nanti akan masuk melalui jalan tertentu yang nanti diarahkan ke dalam dashboard si PKB. Baik, ini selanjutnya adalah lapor diklat PGP. Nah, ini yang cukup unik di Bapak, karena di sini isinya mungkin tidak terbatas, apa saja bisa mungkin disampaikan. Nah, ini seperti lapor Pak mungkin ya Ibu Bapak. Jadi semua informasi bisa ditulis di sini sepanjang informasi itu disertai dengan bukti yang otentik. Nah, ini sifatnya kualitatif, jadi laporannya ditulis dan dinarasikan. Lanjut Mas. Baik. Nah, ini lapor di KTDP ini adalah mekanisme untuk menyalurkan kritik, saran, masukan sepanjang proses pelaksanaan pendidikan. Jadi kami memberi ruang kepada Ibu Bapak semua yang terlibat, tidak hanya di penggerak atau untuk bahkan PT itu bisa menulis apa saja. Siapa yang dapat dilaporkan? Yang dilaporkan adalah fasilitator, pengajar praktik, kemudian CGP pun bisa dilaporkan. Nah, ini Ibu Bapak CGP bisa dilaporkan ini, kemudian instruktur, admin, pengelola kelas, kemudian dan tentunya juga UPT pun bisa dilaporkan. Dan selanjutnya siapa yang dapat melaporkan? Tentunya pihak-pihak yang terlibat juga. Jadi ini bisa dilaporkan, fasilitator bisa melaporkan, kemudian pengajar praktik bisa melaporkan. Nah, ini bisa melaporkan UPT-nya, bisa melaporkan pelaksanaan pendidikannya seperti apa gitu kan. Kemudian
instruktur juga bisa melaporkan CGP-nya seperti apa, admin bisa melaporkan seperti apa fasilitatornya, kemudian UPT itu bisa melaporkan. Jadi semua bisa melaporkan, tapi tetap Ibu Bapak kita memilah yang dilaporkan seperti apa. Tentunya hal-hal yang memang dikira menyimpang, seperti kami juga pernah ada pengalaman di mana pengajar praktik di angkatan sebelumnya itu ada yang melakukan kekerasan seksual. Nah ini kita bisa laporkan di sini. Dan tentunya ini tentu dengan bukti-bukti yang otentik. Jadi semua ini memang kami fasilitasi, kami berikan ruang karena berangkat dari pengalaman atau refleksi dari yang sudah berjalan. Baik, kita lanjutkan. Baik. Nah, ini kategori apa saja yang kemudian bisa diadukan, yaitu pengaduan terhadap proses pembelajaran, dan kemudian ada juga kategori untuk pelanggaran kode etik dan kode etika dan kode etik kerja. Nah ini kan kita ada PR untuk tidak besar-besar ya Bapak. Nah mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam ranahnya untuk pelanggaran etika. Dan selanjutnya untuk detailnya seperti apa untuk pengaduan proses pembelajaran, ini misalnya ini ada perubahan jadwal sewaktu-waktu yang tentunya merugikan CIP atau merugikan pihak lain penyelenggara, kemudian bagaimana ketepatan waktu pembelajaran, kemudian bagaimana penilaian dan umpan dari tugas, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana kesesuaian dan ketercapaian materi pembelajaran. Mungkin selama ini pembelajaran stagnan, tidak ada peningkatan. Kemudian bagaimana kunjungan pada saat pendampingan individu. Nah ini kami juga ada pengalaman di mana di angkatan yang sebelumnya ini ada yang pengajar praktik yang seharusnya datang ke sekolah para guru penggerak, tetapi nyatanya malah dikumpulkan di satu tempat. Kemudian ada juga yang defaultnya dilaksanakan secara daring, padahal seharusnya secara daring. Nah hal-hal ini kemudian yang mendorong kami membuatkan sebuah ruang untuk pengaduan. Kemudian bagaimana pelaksanaan lokakarya, apakah sesuai dengan lokakarya yang seharusnya pada skenario lokakarya tersebut. Kemudian bagaimana penugasan dalam pembelajaran, dan tentunya hal-hal lain yang menghambat proses pembelajaran dalam proses pendidikan. Nah ini kami berikan ruang pengaduannya. Kemudian yang terkait kategori pelanggaran etika di sini termasuk plagiarisme. Ini seringkali kami temukan pengaduannya di mana ini utamanya Bapak Ibu calon guru penggerak ya. Mana Lian? Mungkin dipikirnya dengan berbeda kelas bisa kami mengcopy atau kami kemudian mencontoh tugas dari CGP lain. Padahal itu bisa terdeteksi dan kami berikan ruang ini nanti untuk kemudian bisa dilaporkan. Kemudian kekerasan dalam penugasan ini bisa verbal, fisik, dan seksual. Nah ini yang kemudian menjadi concern keras kami, di mana kemudian dari pengalaman terdahulu pengajar praktik tersebut yang melakukan pelanggaran ini kemudian dinonaktifkan. Kemudian pelanggaran hukum lainnya, ini tentunya ranahnya sangat luas, kemudian memanipulasi laporan kegiatan selama penugasan. Nah ini kaitannya dengan administrasi ya Bapak. Pengalaman yang terdahulu ada yang kemudian salah satu aktor pendukung memasukkan kwitansi, alih-alih untuk mendapatkan penggantian transport lebih besar. Nah hal-hal seperti ini bisa diadukan oleh UPT. Nah kemudian hal lain yang dianggap tentunya melanggar kode etika dan kode etik kerja. Baik, kita lanjutkan. Tapi kok nggak nanya kenapa saya kelas 1? Nah, prinsip pengelolaan dan penanganan untuk laporan PDB di sini objektif, adil dan non-diskriminatif. Namun aduan perlu disertai dengan fakta dan bukti yang dapat diverifikasi dan dinilai kebenarannya. Nah, selanjutnya tindak lanjut aduan perlu dilakukan secara adil, tidak diskriminatif sehingga tidak merugikan pelapor dan terlapor. Nah di sini nanti kami akan rahasiakan siapa pelapornya, akan tetapi mohon tetap mengunggah bukti karena tanpa bukti kami tidak follow up untuk pelaporan tersebut.
Kemudian akuntabilitas dan transparan, artinya laporan dan penanganan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam program pendidikan guru penggerak. Kemudian kerahasiaan, tadi kami sudah sampaikan bahwa semua aduan yang masuk terlindung dan dijaga kerahasiaannya, dan tentunya efektif dan efisien sehingga kualitas pelaksanaan PDP dapat terus terjaga dengan baik. Baik, dilanjutkan Mas. Ini contoh nanti Ibu dan Bapak di dalam LMS dapat menemukan ini kotak lapor PGP. Silakan Ibu dan Bapak bisa mengisi, pelapor nanti mengisi aduan di dashboard lapor PGP, disediakan dan mengisi formulir aduan dan wajib melampirkan bukti pendukungnya, bisa foto atau mungkin berkas-berkas yang kemudian bisa mensupport aduan tersebut. Kemudian ini pun juga bersifat rahasia, hanya petugas yang ditunjuk oleh program pendidikan guru penggerak yang dapat membuka akses untuk lapor PGP ini. Ya. Ini udah boleh di-share ya? Oke, sudah cukup. Yang mana sih di-share? Demikian sekilas dari Yang halaman 26 itu? lapor PGP dan